Ia duduk di teras depan. Tuangkan seteguk air teh segar, perlahan angkat mulutmu untuk minum. Aroma teh Thailand itu membuatnya sangat nyaman sehingga dia menyipitkan mata. Sudah larut, lampu berkedip-kedip di halaman rumahnya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan bulan yang cerah. Saya bisa melihat setiap pohon di taman. Suara istrimu masih melayang-layang. Anda melihat hati Anda aneh. Anda merasa sangat bangga ketika saya tidak minum. Saya hanya suka teh hijau. Jadi dia disebut seorang pemuda. Fuong adalah teman mudanya. Tiba-tiba ia teringat puisi lama itu. Gumamnya lirih dalam kegelapan, terdengar tenang, tapi so itu tragis. Anak anggur yang enak tanpa teman. Tidak membeli, tidak ada uang, tidak membeli. Ia memejamkan matanya. Menahan emosi yang kuat bangkit di hatiku. Anda ingat hari itu sekarang. Pada hari dia menjadi seorang prajurit muda. Keluarganya kehilangan segalanya karena perang. Rasa sakit mentalnya terlalu besar. Itu membuatmu seolah kehilangan segalanya. Perasaan sakit fisik berkali-kali, dia hampir mati di medan perang. Hanya sampai Anda bertemu Nai. Wanita itu seperti sinar cahaya, sebuah harapan untuk menghidupkanmu kembali. Saya ingat mengatakan kepadanya ketika saya masih muda bahwa kami sekarang rekan tim dan suami istri. Orang yang telah menjalani tes hidup dan mati seperti kamu dan aku tidak mudah untuk melepaskan kehidupan yang damai ini. Saya berharap untuk bersamamu sampai gigi perak. Dia tertawa pelan. Dia meletakkan airnya. Perlahan angkat tangan untuk membelai rambut. Pada usia 73, rambutnya benar-benar putih. Bau cendana yang kuat terpancar dari interior. Dia perlahan berbalik. Menghadapi citra Nyonya Fuong, ia masih menghisap dupa. Ia tertawa miris. Apakah Anda melihat rambut saya putih? Itu sebabnya kau meninggalkanku lebih dulu. Tapi tidak ada yang menjawabnya ya. Anak-anaknya setelah membunuh ibunya. Aku juga lelah dan tertidur lelap. Waktu luang ini kau seperti sendirian dalam hidup ini. Tidak ada yang minum denganmu. Tidak ada lagi yang membicarakan perang denganmu. Jika ada orang, itu bukan orang yang paling kamu cintai. Ini seperti sebagian dari dirimu hilang. Itu sangat menyakitkan. Langitnya cerah, anak-anakmu sudah bangun. Putra tertua kemudian pertemuan. 5 saudara lainnya berbicara tentang merawat ayah mereka. Pemakaman ibuku sudah berakhir. Aku yang tertua. Jadi, akan kusimpan uangnya. Jangan khawatir tentang obat. Istri putri keduanya pasti sudah mendengarnya. Sebelum itu juga, jika Anda memegangnya, Anda bisa mengurus pengembaliannya nanti. Dia menatap ke arah adiknya. Masalah nanti membayar upacara kepada orang-orang, kami berenam harus membayarnya. Dia menggeleng terburu-buru. Jika Anda punya uang rokok ibumu, Anda harus pergi. 4 lainnya setuju dengan Ratu. Mereka mengatakannya, itu benar, Anda memegang semuanya di dalam diri Anda. Itu harus bertanggung jawab. Kerutan besar membenturkan tangan ke bawah meja. Jangan macam-macam begitu. Saya mengambil uang untuk merawat ayah saya. Ini bukan lada saya sendiri. Nona Ba tersenyum. Siapa yang tahu di mana Anda menghabiskannya? Uang sulit untuk dibicarakan. Sang pahlawan pun mengangguk. Di mana? Omong-omong, tangan selalu dipanggang di pot bunga. Aku mendengar saudaraku. Mari kita keluarkan 7 investasi gagal kita. Aku berteriak marah. Aku baru saja mati dan kamu telah diciptakan. Saya tidak melihat apa yang saya lakukan, bukan? 5 tahun kemudian, dia menjawab, jika Anda tidak bisa mendapatkan uang, mulailah berbalik. Kau selalu tak terduga. Dia sangat marah sampai mengertakkan gigi Ken. Aku berdiri dan mencoba mencengkeram kerah kakakku. Kau tangan kak, cepat. Tangan kakaknya melembutkan suaranya. Apa yang kamu lakukan dengan tangan dan kakimu seperti itu? Anda menyimpan uangnya. Ambil uangnya dan urus. Saudara-saudara yang hadir terdiam sebentar, tapi mereka cepat setuju dengan Anda, kata Nona Ba. Benar, bawa ayahmu dan rawat dia. Kami tidak punya alasan untuk meragukannya. Dia menggunakan uang rokok ibunya untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Dia duduk di luar di musim panas. Dengarkan percakapan anak-anak seperti itu, Anda tiba-tiba merasa konyol. Hari-hari ketika istrinya masih hidup, tidak ada siapa-siapa. Pikirkan tentang perasaan suami Anda. Sekarang setelah dia pergi, mereka telah melihat kesendiriannya. Mereka saling mendorong untuk menjagamu.
Ia berjalan masuk ke dalam rumah. Meski usianya tinggi tapi suaranya masih sangat kuat. Dia berkata, "Saya tidak membutuhkan siapapun untuk merawat saya. Anda dapat menjalani bagian yang baik dari hidup Anda. Anda tidak bisa menggelengkan kepala." Dia punya uang rokok ibunya. Dia dekat dengan suara. "Anda membayarnya kembali, mengembalikan istri saya. Tidak ada yang perlu menggendong saya atau istri saya lagi. Keluar dari sini setelah selesai." Anak-anaknya saling memandang dalam diam. Lalu dia menatapnya dengan lembut. "Baik, jangan terlalu panas agar aku bisa memasak untuk seluruh keluarga." Setelah beberapa saat marah, "Aku bisa melihat hatiku mulai lelah. Kau tak peduli." Anak-anak kembali keluar di depan bambu di teras. Diam-diam mengambil setiap tegukan teh tidak terlalu menyenangkan saat makan malam hari itu. Keenam anaknya bergantian saling menarik keluar. Alasan sibuk. Dia mudah bosan tertawa, dia sangat sibuk sepanjang hidupnya sehingga wajahnya gelap. Ada hari-hari di mana Anda harus begadang sepanjang malam, nasi secukupnya saja. Tapi masih ada waktu untuk melakukannya. Biarkan anak-anak bermain. Sampai sekarang, coba tanyakan padanya. Orang yang mengatakan dia paling suka melakukannya. Jika kamu paling mencintai ayahmu, kamu sudah lupa. Anda merasakan anak-anak Anda. Ini menjadi sangat mirip. Dia melihat foto istrinya. Bicaralah padanya tanpa sadar. "Beritahu aku, kenapa itu anak kita? Ini sama sekali tidak seperti kita." Jelas bahwa dia dan saya mendidik mereka dari kecil hingga dewasa. Itu saja. Dia menghela napas. "Aku lelah merapikan rumah. Rumah ini milik Tuan dan Nyonya. Sulit untuk mendapatkan kehidupan baru. Tidak setinggi orang. Tapi jadilah apa yang luas dan lapang." Ia memandangi rumah yang dipenuhi kenangan indah itu. Kini hanya tatapan kesepian yang tersisa. Dia berbalik dan berjalan keluar. Desa sedang musim jagung ini seperti angin yang bertiup melintasi lapangan. Matahari bersinar serta memiliki bau yang manis. Ia melangkah di sepanjang jalan yang tidak terlalu datar, mungkin kesehatan Anda. Hal ini juga baik untuk berjalan setiap hari. Dia datang ke rumahmu untuk bermain catur. Di tepi sungai, kehilangan sungai sebagai pita sutra lembut celana di sekitar desa kecil ini adalah perpanjangan dari keindahan puitis di sini. Pria itu baru saja menyelesaikan makannya. Menusuk lurus beri ayam di kandang beberapa millet. Ia masuk ke halaman sambil tersenyum. "Apakah Anda punya waktu untuk bermain catur dengan saya?" Dia berhenti, memberi makan ayam, dan menatapnya sejenak. Suaranya tiba-tiba melembut seolah menghibur. "Apakah Anda sudah makan?" Untuk menyuruh gadis itu masuk dan mengambil nasinya. "Kakak-kakakku makan bersama. Suami saya hampir 10 tahun lebih muda dari saya. Biasanya, aku menyebut kalian sangat sopan. Putri saya adalah menantunya." Dia berlari keluar dapur dengan kepala lantang. "Saya setuju untuk bermain. Ayo makan malam bersama kami untuk bersenang-senang." Ia tertawa tanpa menjawab. Salah satunya menyebutkan kematian istrinya. Tapi dari suara mereka Anda juga menyadari. Mereka kasihan kepada orang tua sepertimu. Ayam itu memiliki seorang putra. Dia menikahi istrinya dan melahirkan di negeri ini. "Nenek saya butuh waktu lama. Tapi setidaknya tidak ada yang mau meminta maaf." Dengan dia semua, dia tiba-tiba kehilangan minat untuk bermain catur. Anda menemukan diri Anda semakin tua dan keras. Kamu kurang tidur tadi malam. Mungkin itu membuatmu tidak nyaman. Dia melihat teman lamanya. "Saya tidak punya niat datang ke rumah saya untuk bermain." Lalu berkata, "Datanglah ke rumahku dan minum secangkir teh." Bermain catur denganku itu buruk. Dia tidak lagi memegang. "Aku yakin ada seringai juga di bibirku." Dia berkata, "Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak nyaman pada aku. Janji temu kapan lagi?" Dia berkata, "Kamu melarikan diri dari rumahmu. Melarikan diri dari suasana keluarga yang nyaman, bahkan keenam anaknya tidak bisa membiarkannya. Dia melakukan bisnis di kota. Kedengarannya cukup bagus. Ayah sepertimu. Aku belum pernah ke rumah besarnya. Hanya mendengarkan anak-anak tua. Kembalilah dari kota dan ceritakan. Kau bilang ada kolam renang. Cucu-cucunya belum melihatnya selama setahun. Anak-anakmu semua mengatakan itu kehidupan di desa itu miskin. Biarkan cucu Anda datang ke sini.
juga terkontaminasi dengan tawas asam dari tanah, maka tidak cukup Anda hanya pergi dan berpikir seperti itu. Anda tidak pernah menyalahkan mereka. Anak saya sangat ceroboh. Dia dulu memiliki Nyonya Feng yang merupakan jodohnya. Sejak dia kehilangan dia telah dipotong menjadi dua. Dia menundukkan kepalanya kesakitan dan berpikir kemudian datang sehari. Kau akan menjadi seperti anakmu lagi. Orang yang tidak bermoral hanya hidup untuk diri mereka sendiri. Angin di sore hari meniup rambut putihnya ini seperti peri yang berjalan-jalan. Orang-orang seperti itu, mereka harus bersama binatang. Anda setuju untuk berpikir begitu. Dan dia pergi ke pasar distrik saya membeli seekor anjing jantan berumur 1 tahun. Lihatlah anjing dengan bulu emas. Lidah berbintik red terlihat sangat biru. Dia tertawa dan memarahi ayahnya kembali kepadanya dan dia memberinya makan 3 kali sehari. Anjing itu tampaknya mengerti ucapan manusia. Ia terus mengibaskan ekornya, terlihat sangat bahagia. Di pagi hari dengan lembut turun ke desa satu anjing baru saja pergi bersama dia memutuskan untuk menamai anjing itu Lu. Anda hanya ingin membuatnya tetap hidup, sampai hari itu tumbuh. Sejak hari itu saya memiliki Lu sebagai teman saya. Dia juga perlahan-lahan menghilangkan kesepiannya yang cemas. Anakmu Lu juga tahu cara menyenangkan pemiliknya. Dia sering berlari bolak-balik untuk menangkapmu. Menjilati tangannya sangat sayang dalam hati Anda setuju. Secara bertahap mengurangi kesepian dia pergi ke pasar pagi-pagi sekali. Dia membeli sekitar 1 pon tulang. Dia membuat sup agar dia dan Lu bisa makan bersama. Pensiun Anda tidak dihitung sebanyak itu. Tapi untuk memberinya makan dan Lu sangat mampu beli iga babi yang enak, kau tiba-tiba merasa senang. Ia menunggu sampai di rumah dan Lu kembali puas. Hari itu kamu tidak percaya. Menunggu Anda bukan anjing kuning yang pintar, tetapi hanya kontak yang tidak kembali, rantai besi yang rusak di tanah, kantong tulang di tangannya jatuh ke bawah. Setiap tetes keringat keluar di bagian dahinya yang memicing. Kemudian Laura Jalandasa mengangkat suara serak, Lu di mana? Lu? Tetangga di sekitarku melihatnya setuju, berteriak selama 1 jam. Mereka penasaran ingin bertanya, bagaimana Anda setuju untuk melakukan itu? Hatinya sangat gelisah, tapi masih berusaha memaksakan diri untuk dengan tenang mengatakan, anjingku, anjing kuning itu. Saat Suan menggambarkan putranya Lu, salah satu tetangga, ia mengucapkan kata yang membungkamnya, anjing berambut kuning dengan lidah berbintik. Saya melihatnya meringkuk di sepeda motor seseorang, tapi mereka terbang begitu cepat. Aku bahkan tidak tahu itu anjingmu. 2 tanganmu bagus. Usia tua tangan yang digunakan untuk memegang senapan sekarang bergetar seperti bangau, matamu hilang. Tatapan kasihan dari orang-orang di sekitar itu membuat hatimu dingin. Dengan seluruh harga diri seorang mantan prajurit, ia tersenyum seolah menangis. Setidaknya 7 kembali ke rumah. Dia tidak begitu sia-sia pergi kemana-mana mencari Lunya. Karena dia tahu bahwa dia pernah jatuh ke tangan pencuri anjing, pada akhirnya hanya ada 1. Lihatlah rantai besi. Dipotong dan ditutupi dengan tulang yang masih tergeletak rata di tanah. Dia tidak berdaya untuk runtuh. Begitu pria itu jatuh ke tanah, dia terpeleset dan kepalanya terbentur. Matanya menggelap menjadi koma. Dia terbangun dari pertengkaran. Anda dapat mendengar suara itu seolah-olah itu milik Anda sendiri. Kasar, kenapa kalian terus menyalahkanku sendirian? Saya Ayah Jung. Demi apapun, aku membawanya kembali. Ratu juga menjawab. Siapa yang dulu lebih berpendidikan? Dia harus menjagamu. Pria dengan wajah hitam itu adalah seorang guru. Bukankah itu yang paling berpendidikan atau sah? Itu yang dikatakan pahlawan. Maaf, kalian punya kata-kata buruk. Orang yang belajar tinggi, itu tidak sekaya yang kurang berpendidikan. Ambil tuan Tu, misalnya. Seluruh keluarga sekarang, tidak ada yang sekaya Anda. Orang tua itu berteriak keras. Lalu sampai akhir semua tanggung jawab masih ada di kepalaku. Katakan apa? Saya masuk ke bisnis lebih awal. Tidak sedikit anak. Beberapa dari Anda telah belajar dengan uang saya. Maka Anda juga harus menghormati saya. Anda harus memanggil saya ayah. Tidak berdiri di sini. Saya menaruh tanggung jawab ini di kepala saya. Kata-kata tindakan tidak saleh dari putra tertua ini itu membuat Anda merasa benar-benar mati rasa. Anda baru saja bangun dari rasa sakit.
Itulah yang menunggumu. Kata-kata ini lebih dingin dari Sao. Ia memejamkan matanya. Matanya meneteskan air mata panas, airnya jernih, penuh depresi dan kelelahan. Dia mencoba berbicara dengan susah payah. Entah kau membunuhku, masukkan obat ke dalam air. Aku akan minum semuanya. Maka Anda tidak perlu bertarung seperti ini. Dia mengatakan semuanya dan dia terus berjalan. Hatimu benar-benar diam. Untuk menjalani tes hidup dan mati di masa mudanya lebih dari siapapun, kau menghargai nyawamu. Itulah kehidupan yang dia menangkan kembali dengan sendirinya. Bersama dengan rekan setimmu, itu saja hari ini. Anda harus membuka mulut lagi. Berdoalah agar orang-orang mengakhiri hidup mereka. Pangeran saya dan orang-orang di sini adalah anak-anakmu. Aduh, itu menyakitkan. Ia menggigit bibirnya kencang. Jaga agar tangisanku tidak keluar dari leherku. Tenggorokan udara tenggelam dalam keheningan membuat isak tangisnya yang sangat kecil bisa diterima itu tidak bisa disembunyikan mereka sampai ke telinga anak-anaknya. Berdiri di dekatnya hati manusia juga darah dan daging. Orang saya melihat jiwa di ambang kematian. Anda juga secara tidak sadar akan merasakan belas kasih. Bahkan jika ini adalah seorang ayah dari 6 anak. Dia akhirnya setuju untuk dibawa ke rumah pamannya. Rumah di kota. Setelah musim gugur yang lalu, kakinya menjadi jauh lebih lemah. Sedemikian rupa sehingga tanpa tongkat Anda mungkin juga tidak bisa pergi. Mobil berhenti di depan gerbang Kia yang besar. Seorang anak yang berusia sekitar 7 atau 8 tahun melarikan diri dan dia melompat dengan senang hati berkata, "Hei ayah, kamu kembali. Anda tidak bisa bahagia karena Anda harus bertanggung jawab. Jaga ayahmu." Ia menatap ayah yang kurus dan kaku itu. Orang asing itu menghela napas. "Ayah, ayo masuk ke dalam rumah. Apa yang kamu lakukan di luar sana?" Anak laki-laki itu menatap pria tua dengan tongkat dengan terkejut. "Strawberry uban Herkia ayah. Siapa itu?" Ia mengusap kepala anaknya melembutkan suaranya. "Itu kakekmu. Dia bisa melihat cucunya untuk pertama kalinya." Meskipun dia marah tentang anak-anaknya yang menunggu untuk dipukuli tapi berdiri di depan anak laki-laki lucu yang lucu, kau masih tak bisa mendekat. Mengusap perlahan kepala bayi. "Siapa namamu? Berapa usiamu?" Anak itu memiringkan kepalanya sedikit aneh dengan pria tua di depannya. Karena dia tidak pernah tahu dia punya kakek, tapi cepat sekali Anda memperkenalkan saya pada nama botol. "Aku berumur 7 tahun ini." Kebenaran di mata anak itu. Itu membuat Anda merasa baik. Saya tidak tahu kapan Anda tidak melihat mata seperti itu lagi. Emosi yang menggerakkan Anda maju. Letakkan tanganmu di atas anak itu. Itu sebabnya tongkat itu jatuh ke lantai keramik. Menarik menurut kesepakatan tubuhnya sama seperti itu jatuh pada Anda. Dia juga anak yang sehat. Botol juga dapat membantu Anda. Bantu dia dan anak itu tidak jatuh ke tanah. Namun, Tu masih memutar matanya dan berteriak padanya. "Jika Anda jatuh pada anak itu, mengapa? Anda tahu Anda salah dan Anda sujud. Saya melihat kakek saya dan kemudian ke ayah saya." Anak itu mengambil tongkat dan meletakkannya di tangannya. Hatimu sepertinya terhibur. Ia tersenyum dan mengusap kepala vas bunga untuk masuk ke dalam vilatu. Aku bisa melihat jaraknya. Lampu gantung berkilauan di tengah rumah ini seperti bunga kuning. Lantai keramik yang dipoles juga menerangi setiap detail diukir dengan rumit di dinding. Lalu buang di tangga. Seorang pria tua seusianya akan mundur, wajahnya serius dan dingin. Pakaian pada Anda juga memancarkan temperamen Anda. Kayak orang tua Kia sepertinya tidak mengherankan melihat Anda setuju. Hanya beralih ke cubitan. Mari kita atur dia di sebuah ruangan. Ingatlah untuk rapi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, ayah, orang kaya ya. Saya hanya setuju dengan Anda. Katakan halo dan cepat menghilang." Dia menoleh ke arah putranya. Orang itu adalah ayah Sa. Sui. Aku mengerutkan alis seolah-olah dia telah terpisah dari nasib buruknya. Itu membuatmu tidak nyaman. Tapi aku enggan menjawab. Saya di rumah istri saya yang menunggu untuk bertarung. Anda tidak mengerti saya. Membuatku asin dan menggendongmu ke sini. Dia setuju untuk diam. Tangan yang memegang tongkat sedikit bergetar. Dia berbalik untuk memberitahuku. Menjadi seperti ini mengganggu orang. Anda membiarkan saya kembali.
Tutup matamu dalam suaramu membawa ketidaksabaran sulit untuk disembunyikan. Biarkan dia pergi dan tetangga menertawakan saya. Kakimu terpelintir seperti itu, silakan duduk. Tetap di satu tempat. Dia menekuk wajahnya ke bawah, saya tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada anak saya. Kemudian detektor menaiki tangga. Aku melihatmu berjalan sangat lambat, dan kau mengatakannya dengan lantang. Jika Anda pergi seperti itu, Anda tidak akan pernah sampai di sana. Masuk lift di sini. Dan kemudian dia menyeret ayahnya ke dalam lift. Tekan hingga ke lantai atas villa kamar ini didedikasikan untuk Anda. Itu di ujung lorong. Kamarnya tidak terlalu besar, tapi lemari penuh 7 jauhan dan luar biasa lampu kuning di tempat tidur dan di lampu dinding itu membuatmu bahagia dengan semua matamu. Dia memberitahu putranya, bisakah Anda mematikan Daa? Mari kita lakukan. Aku membutakan. Aku tidak memperhatikan kata-kata ayahku. Seret saja dia ke kamar. Dia melemparkan tasnya ke tanah dan berkata, jika terlalu terang, matikan sendiri lampunya. Aku sibuk dan pergi dulu. Lalu aku segera keluar, meninggalkan ayah di kamar sendirian. Duduk di atas ranjang besar, kau sangat tertekan. Saya pikir putra Anda berbakat. Anda bisa membangun rumah sebesar itu. Siapa yang menyatakannya dengan rumah istrinya? Putra tertuanya meninggalkan rumah lebih awal dari keluarganya. Jadi dia sudah menikah dan punya anak sejak itu, Anda tidak tahu. Karena dia menulis surat ke alamatnya itu juga tidak menjawab. Dia menghela napas. Anda tiba-tiba merasa haus. Lalu aku mengangkat mataku mencoba mencari botol air, pergi jauh-jauh itu membuat Anda haus dan mengeringkan tenggorokan Anda. Tapi kamarnya sangat besar. Aku juga tidak melihat ayah. Dia setuju untuk memegang tongkat bambunya detektor pencarian, lalu dia melihat sebuah botol. Sepertinya pemanas air Anda, tapi jauh lebih kecil dan lebih indah. Di dalamnya penuh dengan air. Jadi Anda tidak terlalu banyak berpikir. Ambil botol itu dan minum semua air di dalamnya. Gumamnya aneh, air kota berbau besi. Setelah minum, ia kembali ke detektor dan berjalan mengelilingi ruangan. Lihat itu. Lihat itu. Anda lihat. Ini adalah hal yang aneh. Anda tidak tahu untuk apa mereka digunakan. Anda tetap rendah, menunggu anakmu masuk ke kamar. Aku mau tanya sesuatu, tapi kamu tetap menunggu seperti itu. Tiba tepat jam 12 siang, seorang wanita berpakaian putih bawakan nasi untukmu. Ia melihat meja yang penuh dengan hidangan berminyak. Len diam-diam menghela nafas lagi. Dia bertanya pada pria itu kemana dia pergi. Wanita itu juga tampak sedikit gelisah dengan orang desa tua itu. Lalu ia menjawab melalui pengeras suara, aku tidak tahu. Kemudian wanita itu dengan cepat bertindak. Ia duduk sendirian di ruangan besar itu. Perutmu lapar. Dalam benaknya ia teringat pada anaknya, loh, saat di rumah aku dan dia sudah lama selesai makan. Aku masih duduk di sana menangkap kutu untuknya. Dia tertawa. Matamu hilang. Tapi kamu masih bisa menangkap kutu anjing kau, lu tepat di balik senyum nyaman itu hatimu berat. Perutmu lapar. Melihat meja yang penuh dengan hidangan berminyak, sejujurnya, dia sama sekali tidak ingin menggerakkan tongkatnya. Gigimu lemah, lebih dari seleramu. Saya suka makan makanan yang lembut dan ringan. Tidak ada kecap ikan di rumah. Tapi itu terus menggerogoti perutnya. Dia harus dengan enggan mengambil sepotong di piring, masukkan ke dalam mulut, rasanya asin dan memiliki kerak yang keras. Itu membuat Anda tidak bisa mengunyah. Dia berganti ke hidangan lain. Terus coba semua yang ada di atas meja. Tapi sayangnya jika tidak terlalu keras, itu terlalu pedas. Anda tidak bisa makan apa-apa. Dia menghela nafas lalu can sup pucat kia sampai 8 nasi cepat makan. Selesaikan makanmu. Setelah mandi, pikirnya, kalau aku diam di rumah, rasanya terlalu aneh untuk makan. Dan dia buru-buru berdiri melawan tongkat, cari air untuk mencuci ke-8. Saya selesai makan di sana. Ia melangkah keluar menuju lorong. Lihatlah kamar-kamar tertutup di sekitar. Dia mencoba mendorong pintu keluar. Mari kita lihat apakah ada air di dalamnya. Di kamar dekat tangga, seorang wanita cantik sedang berbaring di tempat tidur. Anda melihat dia. Tiba-tiba aku sedikit takut dengan udara dinginnya. Saya bertanya di mana harus mencuci ke-8.
Wanita itu menggenggam alisnya, dia tidak menjawab, ia membuka telepon meja. Saat itu juga suara lemon asam Anda membawa Ai ke rumah saya. Datang ke sini atau katakan padaku. Ia masih bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, lengannya ditarik dengan keras. Mereka semua tertinggal. Dia menatapnya dengan wajah yang sangat menyebalkan. Dia melirik wanita di kamar empuk itu dan berkata, "Ini ayahmu." Aku bilang, "Aku akan membawanya." Wanita itu cemberut, "Menghina ya? Anda membawa keluarga Anda ke sini. Aku tidak asing, tapi katakan padanya untuk berhati-hati dengan tangan dan kakinya. Pecahkan saja cangkirnya. Anda tidak bisa mendapatkan apapun kembali." Dia menggigit giginya. "Tanganmu begitu kencang hingga dipenuhi urat biru. Tapi pada akhirnya, tegakkan kepalamu. Lihatlah wanita itu dengan mata lembut. Begitu, aku akan mengantarmu dahulu." Mata wanita itu melebar, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar kamu pergi dengan cepat. Kemudian menutup pintu kamar. Dengan cepat ia menyeretnya di sepanjang lorong. Keheningan menyeretnya ke dalam kamar. Berteriak pada saat bersamaan, "Kenapa kau terus menggangguku? Tetap di satu tempat dan kau akan mati. Kenapa aku harus berkeliling mencari bahaya?" Dia akan menggelengkan kepalanya sambil berbisik, "Nasi sulit dimakan kering dengan makanan asin yang keras. Lain kali kau memasak untukku. Saya juga ingin mencuci 8 untuk Anda. Aku tidak menunggumu selesai." Kemarahan itu membuatku kehilangan kesabaran. Saya melemparkan 8 nasi ke tanah. Butiran nasi dan makanan berminyak keluar begitu saja, itu penuh dengan ubin keramik. Matamu berputar dengan dingin jika Anda dekat dengan suara pucat. "Seberapa asin sal? Anda pikir Anda punya pilihan? Bahkan saya tidak memilikinya. Apakah kamu mengerti? Karena ketidakmampuan Anda. Karena kemiskinan seumur hidup dari keluarga sialan itu. Yang selalu kamu banggakan, tak satu pun dari kita punya pilihan." Lelah berjalan pergi. Ia menutup pintu dengan kencang. Kunci dia dan tetap di dalam. Ini benar-benar terpisah dari apa yang terjadi di luar Kia. Suara lebah masih menggema di telinganya. "Omelan anak membuatmu merasa sangat lelah." Perkataannya membuatnya merasa seperti dipukuli. Dia selalu berpikir bahwa aku tidak menyalahkanmu dengan keras. Anjing itu tidak menyalahkan pemiliknya yang malang. Setiap orang harus memahami moralitas. Karena ada orang sepertimu. Orang tua tidak ada lagi. Tapi ternyata dia bukan ayah yang baik. 15 untuk memberi makan anak-anaknya, cukup untuk memberi mereka makan. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan orang-orang. Itu adalah pekerjaan seumur hidupmu. Saya hanya bisa bangga mengatakan itu ke-6 anaknya telah. Mereka tidak pernah lapar. Tapi itu tidak cukup. Itu terlalu sedikit. Dia menerima tangan itu, memeluk kepalaku yang sakit gila. Ia lelah diranjang. Anda tidak tahu apakah itu psikologis atau tidak. Bahwa ia merasa perutnya sedikit sakit-sakit. Tapi Anda tidak bisa memanggil siapapun. Dalam hati Anda memiliki rasa hormat. Ada juga mentalitas ketakutan. Ia takut mengganggu anaknya begitu saja. Hanya sekali lagi ini akan menjadi gila dan mengucapkan lebih banyak kata. Itu menghancurkan hatimu. Jati Anda masih berjongkok di tempat tidur. Kejang dari usus besar Anda menjaga seluruh tubuh Anda membungkuk. Seperti udang rebus, keringat dingin di tubuhnya. Kepala perlahan sakit. Dia menggigit bibirnya kencang mencoba untuk tidur, untuk melupakan rasa sakit fisik. "Entah berapa lama aku tidur." Tiba-tiba ia mendengar tangisan anaknya. Dengan inersia dia berdiri dan menoleh untuk melihat bagaimana hal itu dilakukan. Dan Anda memukul mata yang terpana dengan jijik menatap diriku sendiri. "Kau benar, kau masih tak mengerti apa yang terjadi." Saya tiba-tiba merasa terhubung. Dia tampak linglung melihat bantal di bawah tubuhnya, bantal putih bersih asli, ada genangan air besar. Tebal, berwarna coklat tua. Ada bau yang menyengat di udara. Dia masih bingung. Hanya sampai dia mendengar putranya meraung lagi. "Itu adalah hutang. Mengapa Anda memiliki toilet yang tidak Anda kunjungi?" Rasa malu dan malu datang begitu tiba-tiba. Itu membuat Anda merasa seperti Anda masih membosankan. Aku tidak tahu harus berkata apa sekarang. Harga dirimu seolah-olah mereka dikeluarkan dari sepatu mereka. Dahulu kau tentara, seorang prajurit pemberani.
Tapi sekarang dia juga seorang ayah. Sang ayah dihina oleh putranya. Dia mencoba menyelamatkan harga diri menyedihkan. Tajam voice Anda pergi keluar. Aku akan membersihkan. Anda kesal? Atau Anda pikir seseorang sedang membersihkan? Ayo cepat, keluarlah. Ayah mertua saya menyuruh semua orang untuk makan malam-malam ini. Anda hanya berjalan keluar pintu seperti itu. Anda tidak mengatakan itu. Tangannya yang gemetar melepas kasur. Itu penuh dengan sampah. Tiba-tiba dia memperhatikan meja itu dilemparkan oleh putranya. Telah dibersihkan oleh itu sejak saat itu. Dia otak hentu menghela nafas. Aku takut ini adalah rasa malumu. Itu juga sudah dikirim kemana-mana. Anda dapat dengan yakin mengatakan bahwa itu adalah tubuh Anda. Masih sangat sehat, pikiran tidak bingung. Sampai-sampai mereka bisa buang air besar tak terkendali, tapi dengan situasi saat ini, Anda dapat menjelaskannya kepada seseorang sekarang. Tidak ada yang akan memperhatikan atau mendengarkan Anda. Dia lelah dan sengsara di toilet, mengutak-atik kasur kotor selama 1 jam. Anda tidak tahan lagi. Harus masuk kamar menggedor pintu kamar mandi. Hei, apakah kamu sudah selesai? Apakah saya harus tidur di kamar mandi? Kemudian Anda marah dan berkata, ini hampir selesai. Tunggu aku. Kau pikir ini rumahmu? Kau berhak membuat orang menunggu. Seluruh keluarga istriku ada di bawah menunggumu. Jika Anda tidak terburu-buru, jangan makan siang malam ini. Dia setuju untuk mencoba mempercepat pembersihan meskipun juga keluarga istri anaknya. Anda tidak bisa mengabaikan orang dan terlambat. Sesaat kemudian, ia membuka pintu dengan cepat. Ini bau yang sangat buruk. Ia menutup hidungnya dan menggerutu. Dia pergi ke toilet adalah untuk menaruh semua bau itu pada Anda. Atau mengapa bau? Dia melirikku dan tidak berkata apa-apa. Yang dengan cepat melangkah keluar. Lihatlah jendela makan malam 10 menit. Anda tidak bingung lagi. Mereka segera membawanya ke bawah. Di atas meja makan panjang di tengah rumah, ayah mertuanya dan istrinya duduk di sana. Di samping adalah anak laki-laki. Dia terus-menerus mengayunkan kaki kecilnya. Ayah mertuanya meliriknya dengan suara pelan. Sampai hari ini baru saja bertemu dan makan bersama Pak Sui. Itu 7 hari. Dia tertawa kecuali ia duduk di kursi yang tak jauh dari pria tua itu. Aku yang 7 tahun. Mohon maafkan saya di kejauhan. Saya jarang memiliki kesempatan untuk mengunjunginya. Anda berdiri di kejauhan. Bau pada dirinya tidak mudah dideteksi. Sampai Anda duduk di meja. Baunya sulit disembunyikan. Lan lebar ke penciuman dari orang-orang di sekitar. Ayah mertua Tu pelan mengerutkan kening dengan senyum ironis. Pak Sui di negara mana? Bau kotoran sapi begitu menyengat. Kalimat ini membuat Tu dan dia setuju untuk memperlakukan orang satu persatu. Pria itu terlihat begitu alim dan sopan. Ketika kita berbicara, kita bisa berbicara tentang orang lain. Ini kecelakaan. Dia secara alami sangat harmonis. Keenam berharga, jati dia terus tertawa kecuali kau. Tapi Kia, aku tidak akan membiarkanmu makan dengan tenang. Dia bilang, berapa umur Pak Sui tahun ini? Saya 73, baru 73. Kepala putih seperti Kia. Saya berusia 70 tahun, tetapi rambut saya belum beruban. Apa kamu tahu kenapa? Ia bingung ingin bertanya kenapa. Lalu Kia pun tertawa bahagia. Aku minum ginseng Korea. Pastikan 1 helai uban hilang. Selain itu, membantu mengisi kembali sirkulasi darah yang baik untuk kulit. Anda mendengarkan dengan semua wajah Anda. Anda tahu orang ini pamer di depan Anda. Pensiun sebulan penuh baru saja mencapai ke 4 juta. Dari mana Anda mendapatkan uang untuk minum ginseng Korea? Tapi Kia, jelas Anda dapat melihat dengan mata kepala sendiri penampilan canggung. Sekali lagi sengaja meminta lebih. Pak Sui, kau mau minum? Aku punya kotak di gudang. Saya akan meminta seseorang membawanya agar Anda mencobanya. Dia bingung. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Tapi aku tidak terbiasa minum hal-hal seperti itu. Kia pun tertawa. Lihatlah pria yang duduk di seberang Anda. Perlahan katakan padaku untuk mempertimbangkan untuk membelinya. Biarkan dia begitu sakit. Ia sedang duduk diam dan tiba-tiba ia bingung. Saya tidak tahu bagaimana menanggapinya. Lalu suara istrinya pecah. Ayo, ayah, suami saya tidak bisa membeli sekalang susu Jepang. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli ginseng untuk ayahnya?
Pria itu mendengar putrinya mengatakan itu. Aku tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil udang karang dan memasukkannya ke dalam 8 miliknya. Matanya tampak menyedihkan. Tidak ada sampainya untuk diminum. Ini juga baik untuk kesehatan Anda, Pak Sui. Dia setuju untuk duduk. Lihat 8 putihnya. Dan yang menonjol di luar sana adalah udang karang merah cerah. Rasa malu itu mencekik tenggorokannya. Anda ingin menghancurkan meja dan melarikan diri, kau ingin kembali ke desamu. Tidak apa-apa makan hemat, tapi menebus kenyamanan, tapi Anda tidak bisa hanya mengetahui emosi Anda sendiri. Anda harus memikirkan putra Anda. Ini akan bekerja ketika Anda begitu panas. Apakah itu nanti dia akan menghadapi rumah istri Ra sebagai sau pikiran itu menahan diri. Tangannya gemetar karena marahnya. Kau tak bilang apa-apa. Tapi diam-diam menghabiskan makanan pengap itu sejak saya makan malam dengan suami saya. Kau baru menyadari satu hal, putra tertua dia selalu dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena kaya dan pelit tidak mudah bagi Ra untuk hidup. Meskipun dia sendiri adalah seorang ayah. Aku melihat anakku, duduk saja dan dengarkan orang-orang menyindir. Ia merasa hatinya sakit seperti tersayat. Anda menyalahkan diri sendiri karena tidak berguna. Dibenci oleh mereka itu sepadan, karena Anda melihat diri Anda sebagai seorang pengecut, sebagai seorang ayah, tapi saya tidak bisa melakukan apapun untuk membantu anak saya. Ginjal membawa kondisi mental yang berat tapi kembali bekerja membujuk Nyonya Fuang. Aku belum pulang selama berbulan-bulan. Anda bisa merasakan udaranya, tutup dan segar di sini. Bangkit sedikit, anehnya ia merasa segar kembali. Rumah yang luas sejak hari dia pergi beberapa anaknya masih datang untuk mencium bau asap untuk Nyonya Fuang. Jati altarnya tidak sedingin asap. Dia menyalakan kompres dupa. Lihat foto Bu. Saya kembali. Dia sedang tinggi. Berkat Tuhan untuk mereka, memberkati mereka. Tapi segera semua anaknya sudah cukup berkumpul. Mereka turun untuk membuat nasi buatan ibu mereka. Anda mungkin menemukan diri Anda agak terhibur. Karena meskipun anak-anaknya sering bertengkar, jika rumah memiliki pekerjaan, mereka masih turun untuk bekerja. Ia melihat piring yang penuh dengan makanan lokal di depan Kia. Dia tidak bisa tidak mengingat sarkasmenya Suzakia. Ia menahan desahannya. Saya melihat bahwa yang kami buat terlalu samar, tidak sekaya keluargamu. Benar, Ayah. Dia suka tertawa sinis. Orang kaya mungkin tidak menyukainya. Suster Sai mungkin juga tidak menyukainya. Gadis gesit berkata hanya bercanda. Orang tidak pernah menyukai orang kaya. Anda melukis oleh saya. Kali ini saya merawat ayah saya dengan sangat baik. Tanah ini tidak dinamai untuknya. Kau benar. Tapi dengan tuh, di mana tanah ayahku ini meresap? Anda terus tertawa dan tertawa. Kamu tidak ada lagi. Tapi kurang tidak kurang. Dia setuju untuk diam. Perhatikan anak-anak Anda saling tertawa. Jarakmu dengan anak-anakmu sekarang menjadi semakin jelas. Ia menatap wajah gelisah putranya. Lalu suaranya turun. Jika Anda tidak menjalani hidupnya, jangan menghakimi. Itu di rumah istri saya. Anda belum punya waktu untuk mengucapkan semua kata. Ia membenturkan sumpit bambunya ke depan meja kayu. Buat seluruh meja bergetar. Anda sudah cukup meraung. Tak cukup jika kau mempermalukanku di rumah. Anda masih ingin mempermalukan saya. Kamu ingin mencabut Ra, biarkan anak-anak di sini menertawakanku. Lihat apakah Anda layak menjadi seorang ayah. Harimau itu kemudian meninggalkan seluruh keluarga. Tidak ada suara di sana. Nanti Ratu adalah yang berbicara sebelum memecah keheningan. Orang dengan uang harus seperti itu. Katakan apa yang Anda suka, lakukan apa yang Anda suka. Dia tetap membuka matanya dan suaranya membawa beberapa ragi. Ayah ini, aku sudah merawatmu selama beberapa bulan sekarang. Dia pikir saudara-saudaranya tidak kompeten. Tidak ada yang seperti itu. Kian bekerja sebagai tukang kayu dibandingkan dengan saudara-saudara saya yang lain. Anda adalah orang dengan ekonomi tersempit. Buktinya sepupu ini tidak punya mobil. Itu juga sepeda motor terbaru. Hanya dia. Itu hanya orang yang membeli mobil tua. Harganya kurang dari ke-3 juta. Lantas dia membenci mobil sport terbarunya. Saya pikir Anda benar-benar tahu bagaimana menunjukkannya. Lihat saja dia dengan arogan. Letakkan mobil itu di tengah halaman.
Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia pamer. Saya juga setuju dengan Anda ketika Anda mengatakan semua orang bisa melihatnya. Naik saja mobil sport itu dan pamer. Rumahku sudah tua. Saya tidak tahu bagaimana membangun kembali. Kamu terus tertawa. Mereka tidak merawatku. Aku tidak menyalahkanmu karena menatap. Saat Anda duduk linglung dengarkan anak-anak Anda berbicara tentang Anda. Semua milikmu, menurutmu. Saya melakukan tugas saya. Itu tanggung jawab seorang ayah. Setidaknya dia bangga pada dirinya sendiri sebagai ayah yang baik. Tapi sampai hari ini, Anda benar-benar menyadari bahwa Anda salah. Keenam anaknya telah terpecah sejak saat itu. Yang tidak kamu ketahui putramu berada di bawah semua tekanan. Bahwa Anda bahkan tidak tahu. Tanyanya serak, apakah kalian masih bersaudara? Jika Anda mendorongnya ke bawah, Anda senang. Ia teguh menggalang dengan suara yang membawa ajakan kami cukup kuat untuk mendorong Anda ke bawah. Dia berdiri di SMA Kia. Di rumah ini, tidak ada yang bisa mendayung setinggi itu. Ayah, sontak seisi rumah dipenuhi tawa. Pahlawan mengangkat gelas anggur. Saya juga duduk selama 1 jam dalam segelas anggur. Itu keren. Keluarga ini memiliki 4 putra. Tidak ada yang bisa memanjat setinggi saudaranya. Anak tertawa. Punggungnya lurus dan kurus. Begitulah cara Anda berada di bawah permukaan. Tolong terima aku. Istrimu menjijikkan. Kaya jati kaya lagi orang tidak memberi waktu. Eyo, bukan untuk rumahmu. Anda terus mengatakannya dengan benar. Anda tidak bisa mendapatkan 1 sen ekstra jika Anda menyanjungnya. Ia tidak bisa memegang tongkat sihir di tangannya lagi. Dia menjatuhkannya di atas nampan dan membuangnya keluar. Taman itu sudah ada sejak hari dia meninggal. Telah tumbuh penuh dengan rumput liar, tidak ada yang mencabut rumput itu untukmu. Dia tertawa keras. Berjalan ke taman untuk memetik rumput. Tiba-tiba terkejut dia melihat Tu duduk terlentang di dinding. Di depan taman yang sedang merokok. Tiba-tiba ia melihat hatinya sakit. Tawa orang-orang di dalam rumah. Setiap kata, semua melalui dinding jatuh langsung ke telinganya. Anda tahu, saya pikir dia mendengar semuanya. Tapi sepertinya kamu tidak peduli lagi dengan kata-kata itu. Atau mungkin Anda terlalu terbiasa. Setiap kepulan asap terus mengepul selamanya terbang membuka bekas luka di dahimu ini, seperti semakin Anda menutupinya, semakin jelas. Dia ingat musim panas itu. Hari itu aku bersekolah seperti biasa. Rumahnya dikhususkan untuk pria dan wanita. Latar belakang keluarga miskin lantas jika Anda memiliki 4 anak, hanya mengirim 4 ke sekolah. Sore itu, sedikit koneksi. Bagian belakang tidak lebih besar dari itu. Pergi ke kolam untuk menangkap cengkih, saya tidak tahu siapa yang buruk. Mereka akan menyusuri jembatan untuk mendapatkannya. Itu selip. Ikuti seluruh rantai jatuh ke kolam, mereka tidak berhenti meminta bantuan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Yang terbesar dari semua saudara. Dia satu kelas dengan 3 anak. Jati dia akan kembali lagi nanti. Saya berjalan melintasi jembatan dan melihat kedua saudara laki-laki saya tenggelam. Dia melompat turun dengan tergesa-gesa untuk menarik mereka. Tapi meskipun aku lebih tua, tapi tubuh lurus masih percayain terlalu berat untuk membawa kalian berdua. Mereka bertiga berteriak di dalam air. Untungnya, beberapa orang bisa mendengarnya. Kembalilah untuk memberitahunya. Ketika Anda sampai di tempat itu, aku melihatnya bersama kedua saudaranya. Pernah ke pantai? Dia menatap pria yang berdiri di pantai dan menundukkan kepalanya. Terima kasih atas bantuanmu. Aku tak tahu harus berterima kasih apa. Pria itu menggeleng tergesa. Aku tidak melakukan apa-apa. Orang ini terlihat sangat kecil dan kuat. Dia melemparkan seorang gadis ke darat dan menarik ia ke tepi pantai. Dia kagum karena tidak bisa berbicara. Seberapa sibuknya Anda dengan 6 anak? Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka. Aku hanya salah ingat orang ini. Setidaknya dari 6 bersaudara. Mungkin itu sebabnya dia sering sendirian. Dia sangat marah pada kedua putrinya. Karena dia juga patriarki. Kalau putra sulung Musa, kau pasti sudah gila. Dia berlari kembali kedua gadis yang terbatuk-batuk. Berteriak keras, Anda idiot sama saja. Kemana harus pergi, bukan untuk pergi. Beri makan begitu banyak sehingga sekarang semuanya hilang.
Dia ingat ketika bagian belakangnya berteriak keras dia sudah menyebalkan sejak dia masih kecil. Katanya, jika kita tidak bisa pergi ke sekolah, kita harus menjadi bodoh. Untuk surat yang kita bahkan tidak tahu. Bagaimana Anda bisa berenang? Aku hampir membunuh emasmu. Dia mendengarkan putrinya dan memberikan semua tangan dan kakinya karena marah atau kasihan. Anda tidak bisa membedakannya. Aku hanya ingat berdiri diam. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dia dibawa di dahi. Beberapa hari kemudian, istrinya mengatakan kepadanya bahwa dia telah sampai saat itu, juga secara sukarela putus sekolah. Dia hanya berkeliaran mencari uang. Anda tidak tahu kemana perginya. Dan dia punya uang untuk menyekolahkan kedua saudara perempuannya. Tapi itu melarang Anda untuk mengatakan uangnya. Saya harus memberitahu Anda bahwa Anda pergi ke sekolah sendiri. Memikirkan ini matanya akan mengaburkan air. Ia menghampiri puta sulung yang gemetar itu. Ayah, aku minta maaf. Ayah, aku minta maaf. Saya harap Anda memaafkan saya. Ayah saya tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Ia melihat tangan yang memegang rokok. Anak itu sedikit gemetar. Tapi itu menjadi tenang dan memberitahunya dengan lembut. Mereka berkata, Ayah, nah, jika Anda tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah, Anda adalah anak nakal. Kita semua sama. Dia duduk di tanah. Saat tongkat di tangannya menggiring bola selama 1 jam, ia ingin mengucapkan kata-kata penghiburan dengan anakku yang malang. Tapi ia mendapati tenggorokannya tercekat pahit. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia melihat rokok yang sudah dihisap sampai ujung filter. Aku melemparkannya ke kakiku, memutarnya. Jangan terlihat begitu kasihan padaku. Di rumah saya tidak sebaik anjing. Setidaknya di sini. Mereka lebih iri padaku daripada mereka. Anda harus saling memberi wajah seperti itu, aku berkata. Kembali ke rumah. Kia bersaudara bercanda. Bersenang-senang berbicara sampai kau muncul lagi. Dia sepertinya kehilangan minat. Bibir mengatakan nasinya susah dimakan. Haruskah saya pergi ke restoran dan minum secangkir? Tersenyum, Anda akan menjadi guru. Kemana perginya gaji $3? Ganti ke peramal, bahkan mungkin ditawari. Pahlawan kulit hitam, suaranya berangsur-angsur menjadi provokatif. Tip orang tak berpendidikan yang hanya mengaum seperti itu, cara membuat diri Anda kotor di mata orang lain. Urat biru di dahi itu naik seperti ular zigzag. Aku sangat lelah ketika orang memberi nama metode kemarahan itu membuatnya kehilangan kesabaran. Dia bergegas meraih kerahang meraung, jangan menggonggong jika Anda tidak tahu apa-apa. Hati-hati, aku akan memukulmu sekarang. Ken dan Putra melangkah masuk. Lepaskan tangan yang meraih kerahang. 3 orang melihatmu dengan tatapan. Mereka mengatakan yang tidak berpendidikan menyentuh ekor. Aku mulai kehilangan kesabaran. Saya pikir saya pantas menjadi bos Anda. Keheningan orang. Aku menatap mata ketiga bersaudara itu. Aku menatap mata penuh kebencian kedua adikku. Ini di tengah musim dingin. Tapi keringat tuh berubah menjadi tetesan besar. Itu mengalir ke tulang belakang Anda. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Dia berdiri di sana dengan tongkat. Suaranya membawa gemetar, kau antar aku pulang. Senyum ironis Anda lihat. Saya tidak punya rumah. Dua ayah saya diam dan tidak berkata apa-apa. Pada mobil sport mewah kalian berdua pulang ke mansion yang ada di kota Kia. Di kehidupanku yang sudah gelap, sayang itu seperti pesawat ulang-alik di pangkuanmu untuk menghancurkan warna berkilauan dalam hidupku. Suara menusuk bocah itu menggema, ayah. Kakek, dia memberiku senyum bahagia pertamanya hari itu. Aku mengambil botol itu sekarang. Aku tahu ayahku akan kembali dan menjemputnya. Bayi itu memiringkan kepalanya yang tersenyum indah. Aku sudah di gerbang sejak pagi. Kenapa kamu pergi begitu lama? Dia juga perlahan-lahan tersenyum. Untuk melihat wajah polos menggemaskan anak itu, terkadang orang suka berinteraksi dengan anak-anak. Karena bisa membawa kejujuran yang langka. Di dunia ini, dia pergi untuk menggosok kepala. Aku akan membawamu keluar bersamaku. Dia mengangguk senang menari dan bergerak maju. Buat panduan untuk Anda, lihat kalian berdua bermain bersama. Kamu tersenyum perlahan. Vas bunga itu membawanya ke sudut di taman yang luas. Taman di villa. Tidak seperti taman di kampung halamannya, di mana rumput hijaunya subur dan ada ayunan di sebelahnya.
Pohon dengan bunga ungu bermekaran botol dengan cepat naik di ayunan. Anak laki-laki itu memanggilmu datang dan dorong ayunan. Dia akan memegang tongkat kayu di tangannya dan berjalan mendekat. Satu tangan melawan tongkat, satu tangan kiri mendorong ayunan untuk botol, tapi respon ayunan terlalu kuat, membuatmu jatuh ke tanah. Anak laki-laki itu melihatnya jatuh. Cepat hentikan ayunan dan lari keluar untuk menangkapnya. Pak, kau punya saw? Maaf. Aku akan menggosok kakimu dan membantumu berdiri. Ayo duduk bersamaku di ayunan. Dia berdiri sambil tertawa. Anda sangat lemah sekarang karena angin bertiup. Cowok itu dengan cepat menggenggam idenya sendiri dan dengan senang hati bertanya, Anda dulu baik-baik saja, kawan. Wajah sedihmu bagus. Untuk sesaat, dia tampak bangga. Dia tertawa dan berkata, kamu pintar. Biarkan saya menebak bagaimana Anda dulu. Aku menatap matanya sejenak. Lalu anak itu berkata dengan tegas, saya yakin Anda sangat baik di masa lalu. Dia tersenyum, kau benar. Anda dulu baik-baik saja. Kau akan menembak musuh dengan pistol. Anak laki-laki itu berubah dari kegembiraan menjadi kegembiraan. Melompat sungguh. Pak, Anda mengambil pistol dan Anda seorang petugas polisi. Dia bangga mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit. Memiringkan kepala bertanya-tanya, pria macam apa kamu? Paman Ho, tepuk tangan bergemuruh hebat. Kakek hebat. Dia pahlawan super. Dia tertawa. Dari tas tangan di belakang celana Ra. Di dalam tas ada sesuatu yang Anda tutupi. Dengan setiap lapisan bayangan tebal, dia menyeret Ra keluar dari kelas bayangan foto hitam putih yang pudar. Seorang pemuda jangkung berdiri dalam bingkai kemeja biru adalah 6 bintik dilaras. Mengenakan pistol panjang, memakai topi bintang saw berujung 5 mulut cerah dengan senyum yang sangat lucu. Botol mulut terbuka menatap foto itu untuk waktu yang lama. Anda tidak melihat kakek Anda melihat gambarnya, kemudian kembali ke belakang. Sesaat kemudian dia berbicara, foto Anda keren ketika Anda masih muda. Anda terlihat seperti ayah, Anda terkadang menjaga orang. Dia mengambil foto orang tuanya, ke dalam tas, wajahnya dalam. Katanya, apakah kamu lebih menyukai ayahmu atau ibumu? Saya sedikit terkejut dengan pertanyaan kakek saya. Anak itu menggigit bibirnya dan berkata, iya dan ibuku baik. Saya membeli banyak mainan dan susu. Ayah saya mengantar saya ke sekolah setiap hari. Mandilah dan beri aku pelajaran. Terkadang ayah saya membawa saya keluar. Di mana kau terluka? Lihat saja sebentar dan aku akan tahu. Anda duduk dengan tenang dan mendengarkan. Anda tahu satu hal lagi tentang putra Anda. Dia ayah yang jauh lebih perhatian darimu. Semua hal yang kamu lakukan untuk putramu itu yang belum pernah Anda lakukan untuk itu. Lalu ia mendengar suara desahan. Dari bayi di sebelah ia mengusap kepalanya. Cowok, aku hanya bisa menghela napas seperti itu. Botol itu menggelengkan kepala bocah itu dengan sedih dan berkata, Pak, ayahmu tahu segalanya tentangmu. Tapi aku tidak kesal. Saya senang. Suatu kali anak-anak kelas 2B saya menindas saya. Saya tidak melawan mereka. Jati saya berlari pulang. Aku tidak melihatnya hari itu. Saya mencari kemana-mana untuk mengetahui bahwa saya ada di rumah. Aku menatap wajahmu dan langsung bertanya, apakah Anda diganggu di kelas? Kau tidak tahu. Saya pikir ayah saya adalah seorang pahlawan super. Semuanya tahu. Dia tersenyum dan mengusap kepalaku. Jati ayahmu peduli padamu. Ayahmu mencintaimu seperti itu. Vas yang sunyi itu menggelengkan kepalanya. Air mata itu langsung memenuhi 2 rongga mata. Saya tidak mengerti mengapa Anda bersenang-senang. Dan dia menangis. Anda belum pernah membujuk seorang anak sebelumnya. Saya masih berjuang tidak tahu bagaimana melakukannya. Akhirnya ia tak berdaya untuk bertanya. Kenapa kamu tiba-tiba menangis seperti itu? Ada apa? Apa air merundungmu? Aku mendongak menatapnya dengan mata penuh air. Suara cowok itu tercekat. Pak, kau pahlawan super. Aku tidak tahu di mana ayahku terluka. Saya tidak tahu apakah Anda sedang diganggu. Kamu adalah orangnya. Setiap tetes air matanya yang berkelap-kelip itu mengalir tanpa henti ke dalam hatimu. Ke dalam citra putranya yang malang. Tangisan mendengarkan saw-saw sedih yang sangat menyakitkan. Dia gemetar dan bertanya, mengapa saya berpikir begitu? Anak itu buru-buru berkata, aku melihatmu menangis di taman.
Aku menangis tanpa suara. Tapi air mata itu terus mengalir banyak. Kawan, ayah saya juga tahu bagaimana menangis ketika dia kesakitan. Orang dewasa juga menangis. Setiap kata polos Ana, seakan tak sengaja tertusuk ke dalam hatinya ini lebih buruk dari pisau musuh. Bekas luka lama di tubuh milikmu perlahan bergerak. Itu secara bertahap menyakitkan. Dia memperhatikan bahwa rongga matanya juga banjir. Ketika saya melihat itu, saya bertanya kepadanya apa yang dia lakukan. Di mana kau terluka? Dia setuju untuk tidak menjawab. Hanya dia memeluk botol di pangkuannya dan menggelengkan kepalanya. Anda tahu Anda salah. Tapi dia tidak tahu di mana harus memperbaikinya, bagaimana cara memperbaikinya. Ketika itulah yang telah terjadi untuk waktu yang lama. Kau baru menyadari itu sekarang. Saya pikir Anda akan sangat membencinya. Karena Anda belum pernah melihat anak Anda untuk menderita seperti itu lagi. Sejak percakapan dengan cucu saya di taman, dia perlahan jatuh ke dalam meditasi. Anda belum menemukan kesempatan. Bicaralah padaku dengan benar, karena kamu terlihat sangat sibuk. Kamu tidak pernah melihat wajahku. Kamarnya terletak di lantai paling atas. Dari villa kakimu sangat lemah sekarang. Aku tidak bisa turun dan menemukanmu sendiri. Malam itu dia membuat rencana. Begitu wanita itu membawa masuk makanan, ia mulai menangis di perutnya. Ya, Tuhan, perutku sakit sekali, kata wanita jahat itu. Berapa banyak yang Anda makan untuk makan siang dan sekarang Anda sakit perut? Ia setuju untuk mengabaikan ketidakpedulian wanita itu. Terus berteriak karena mereka menelpon saya di sini untuk saya. Aku sekarat karena rasa sakit. Wanita itu jengkel. Anda ingin melihat pria itu setiap hari. Mereka sel senior di rumah ini. Itu bukan tuan muda atau apa. Aku punya waktu untuk datang ke sini bersamamu. Jika Anda tinggal di rumah besar, Anda harus tahu. Sakit perut palsu yang Anda buat. Saya terpesona oleh kemarahan 1 menit yang lalu. Dia berdiri dan menunjuk wanita itu. Jangan bicara seperti itu. Itulah yang terjadi pada anak saya. Kamu pikir anakmu adalah sesuatu yang aku tidak berani? Anda baru saja tiba, jadi Anda tidak tahu. Ada saat-saat ketika dia diusir dari pintu. Dia lebih pengecut dari kita. Kebisingan dari lantai atas itu sebabnya istri Toto ada di dekat sini. Dia datang untuk melihatnya. Ayah, kamu harus makan dan tidur dengan normal. Hidup seperti itu melelahkan. Dia menatap wajah bangga dan bangga cacing itu. Itu ledakan kunang-kunang. Di waktu yang tepat datang dari bawah rumah, saya bisa melihat apa yang terjadi. Dia menghampiri istrinya dan memberitahunya. Ayahku sudah tua, jadi ayo turun dulu. Dia memandangmu dengan jijik. Jangan mengatakan sepatah kata pun dan langsung pergi. Koki juga menjatuhkan makanannya dan keluar. Di kamar, hanya ayahmu yang tersisa. Dia bertanya lagi pada putranya. Apa benar kamu diusir dari rumah? Dia mengangkat bahu. Itu rumah orang. Jika mereka suka, mereka dipecat. Dia dekat dengan suara. Kau juga bisa tahan. Nah, kenapa kau harus menderita? Terlalu banyak tersenyum. Karena anakmu miskin. Dia tampak seperti perahu daun pisang ayahnya. Tertawa, kau pikir aku pengecut, bukan? Tapi aku punya lebih banyak yang harus dilakukan daripada yang Anda pikirkan. Di rumah ini karena dia normal, kan? Tersenyum kaget. Ia tertawa. Dia pasti anak kandungku. Dalam hidup ini saya hanya membuatnya menjadi anak laki-laki. Apa kamu tahu kenapa? Dia menggelengkan kepalanya. Senyum tipis itu berkata karena melahirkan begitu banyak anak. Tidak, yang ini punya yang lain. Terlalu banyak, orang tidak menghargai. Dia sulit. Ia meninggalkan ayahnya yang berdiri di ruangan itu. Perlahan melangkah keluar. Malam itu ia tampak terjaga sepanjang malam. Anda berpikir untuk diri sendiri. Apa yang saya lakukan untuk anak-anak saya? Anda pikir itu cukup untuk membuat mereka tidak kelaparan. Tapi apakah anak Anda membutuhkan makanan? Lebih dari pelukan emosional. Saat aku sedang berpikir sepertinya mimpimu panjang. Dalam mimpi itu payudaranya berubah menjadi lumba-lumba besar. Di laut yang begitu luas lumba-lumba kesepian, terus-menerus berteriak untuk jenisnya. Tapi tidak ada yang menjawabku. Tidak ada yang datang ke lumba-lumba. Dia terus menangis dengan tenang. Air matanya jatuh ke lautan dalam, tidak ada yang tahu,
tidak ada yang bisa melihat. Dia bangun pagi-pagi sekali. Hatinya hampir hancur. Dengan lumba-lumba malang itu. Dengan putramu. Aku sangat ingin melihatmu sekarang. Sudah berapa lama ayah dan anak belum duduk untuk berbicara? Sudah berapa lama dia belum menepuk pundak putranya untuk mengucapkan sepatah kata pun? Ini sulit. Orang luar juga bisa saling memperlakukan. Karena dia yang mengaku, dia akan mengukir darah di hatinya. Tapi dia ayahmu. Biarkan putra Anda berkata, saya tidak punya rumah. Dia memutuskan untuk bertahan. Jalan ke kamar anak saya. Di lorong luas Anda dapat mendengar suara Ai, seperti suara putramu. Jika demikian, saya senang Anda perlu menemukannya. Ia membuka pintu kamar. Pemandangan penuh nafsu dari sang menantu dan seorang pria dengan janggut besar itu membuat Anda berdiri di dalam gambar. Tangannya dengan tongkat bergetar, tapi sifatnya kuat. Dia meraung padamu. Apa yang kau lakukan? Wanita yang memasang kembali kancingnya berkata dengan tidak enak. Lakukan sesuatu yang Anda lihat tanpa mengetahuinya. Putra Sao tidak mengunci pintunya. Biarkan dia berkeliling. Kotor semua lantai saya. Kata-kata kasar Kia menabrak telinganya. Buat api marah di hatimu meledak dengan keras. Ia teringat kata-kata bayi itu. Aku ingat lumba-lumba yang malang. Tangannya dengan tongkat bergetar. Tetapi sangat bertekad untuk melemparkannya langsung ke beberapa pezina. Wanita itu berteriak, orang tua gila ini terbiasa makan garam wijan di negara ini. Pergi ke kota untuk makan beberapa kali. Itu gila. Dia setuju pegang mulutmu sekarang. Anda telah berselingkuh dan Anda berpura-pura mempercayainya. Aku tidak bisa berhenti berbicara dengan wanita yang tertawa. Siapa yang selingkuh? Dan kemudian dia mendekat. Set kuku merah, arahkan saja ke dahimu. Biarkan aku tahu, putramu. Aku hanya seorang pria yang tinggal di rumah ini. Dia mau berbagi surat nikah denganku. Jangan berani bermimpi. Kau dengar itu? Anda harus pergi ke pintu untuk berdiri. Izinkan saya bertanya bagaimana caranya. Pitcher itu anakmu sendiri. Wanita yang meniru mulutnya itu hanya ada karena kelalaian. Saya melihat bahwa putra Anda juga cantik. Jadi mari kita tinggal. Tapi aku mulai bosan. Tidak ada yang sangat musiman. Anda harus mengambil napas dalam-dalam. Tetap tenang. Ia mencoba mengangkat tangannya. Berikan satu untuk wanita masam itu. Namun tangannya dicekal di udara. Anda berdiri di belakang diri Anda sendiri pernah lelah mengatakan keluar dari sini dan berhenti main-main. Aku melihat anakku yang berdiri di depanku. Meskipun dia tumbuh dewasa. Sangat berbeda dengan gambar kecil di masa lalu. Tapi ekspresi penderitaan penuh dengan luka. Itu tidak akan berubah dalam beberapa tahun. Ia gemetar dan menyentuh wajah putranya. Tersedak untuk mengatakan ini sulit. Tertegun mataku menjadi merah bekas luka di dahi karena emosi juga lama-lama menyentak. Kamu menggerakkan bibirmu, saya ingin mengatakan sesuatu tetapi saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Hati itu hati yang terkunci dalam rasa sakit. Ada apa dengan Amerika? Ayah mertuamu berdiri di depan pintu. Lihat pemandangan membingungkan di depanmu, bertanya dengan suara jijik. Istrinya menghampiri ayahnya dan berkata, ayahmu dan anakmu saling menyentuh. Sangat mual. Ayah istri cekikikan ini juga menyentuh diri sendiri. Saya melakukannya sepanjang hidup saya. Aku tidak bisa berada di tempat seperti ini. Ini sangat menyentuh. Tidak terlalu banyak untuk disentuh. Dia suka menggigit giginya. Tangannya menggenggam untuk berkuasa. Tembok hanya pada saat perang. Musuh menindas rakyat kita. Aku tidak percaya itu di masa damai. Ada juga orang-orang yang begitu menyedihkan. Menindas orang-orangmu sendiri. Dia biasa memegang pistol. Perlindungan untuk orang jujur. Untuk negara yang indah ini. Maka Anda tidak bisa melindunginya. Putraku tercinta. Tidak. Dia berkata dengan suara penuh tekad. Mungkin kami tidak sekaya Anda, tapi kepribadian lebih mutlak. Orang yang berpura-pura seburuk dirimu. Pria tua itu menyeringai. Bisakah Anda memakannya dengan kepribadian yang sehat? Bisakah kau hidup bahagia? Dia menggelengkan kepalanya. Orang sepertimu. Satu atau dua kata lagi membuatku muak. Aku hanya mengatakan satu kalimat lagi. Kita hidup tidak melawan hati nurani kita. Itu sudah cukup. Wanita itu sarkastik. Mereka bilang kau bisa menghentikan raja. Orang sepertimu pengecut.
Jangan beri wanita itu kesempatan untuk melanjutkan. Dia akan mengaum cukup. Hentikan. Dia menggetarkan suaranya, air matanya bergulir di sekitar rongga matanya. Pahak Anda. Apa yang Anda memenuhi syarat untuk menunjukkan? Mengutip anakku apa-apaan kamu? Dia datang dengan gemetar. Gunakan kekuatanmu untuk mendorong wanita di belakangmu. Kau dan aku berdiri diam. Anda mengatakan itu pedesaan. Maksudmu itu pengecut. Tapi tipe orang meminta uang kepada orang tua untuk bermain. Untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Anakku, suaranya bergetar. Dia menggigit bibirnya yang pecah-pecah kering tersedak berkata, di mana anakku pengecut? Akulah yang menjadi ayah itu. Tapi itu sulit. Dia sudah dihina selama bertahun-tahun. Dan dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Ini anak laki-laki ini. Istirahat dari sekolah untuk mendapatkan uang. Ini pengecut untuk pergi ke sekolah. Itu pedesaan. Dia akan mengaum. Anda mengatakan tidak baik melihatnya seperti itu. Meskipun saya seorang ayah, saya tidak. Aku tidak bisa melihat rasa sakit tepat waktu. Tapi aku di sini. Aku mendengarmu. Jangan berani-berani mengatakan sepatah kata pun. Mempermalukan anakku. Lalu dia berbalik. Putranya masih sekarat. Dia menggosok bekas luka tuh. Ini seperti menghibur bayi yang berdarah di sisi kolam. Yang tidak Anda ketahui. Sekarang Anda telah melihatnya. Ia juga bisa menenangkannya. Dia menggetarkan suaranya. Anda mengatakan ini terlambat, bukan? Tapi aku hanya manusia biasa. Mohon maafkan saya atas kesalahan saya. Kalau begitu, ayo pulang. Tuh orang meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya aku tidak bisa menahan tangis. Tempat yang begitu ramai. Setetes demi setetes di pipi abu-abuku. Kemudian seluruh orang tuh gemetar menangis terseduh-seduh. Anda mengubah diri Anda menjadi seorang anak. Berdiri di depan ayahku sambil menangis. Ia memeluk pundak besar anaknya. Menepuk tanpa henti, tampaknya berada di lautan luas. Kia lumba-lumba yang hilang juga mendengar jawaban itu. Saya memiliki ekor yang besar. Bersemangat untuk menendang busa putih. Ini adalah laut yang dingin. Musim dingin melalui musim semi datang. Tahun baru ini besan rumahnya yang sepi. Setuju biarkan lampu musim semi bersinar lagi. Pohon persik memancarkan bunga merah muda dan ungu bergoyang pelan diterpa angin musim semi. Anak Vas memegang lentera kelinci di tangannya bersenang-senang menari di depan rumah. Dia duduk di atas perangkap bambu. Ini masih 2 cangkir teh mengepul. Dia menatap putranya. Saya pikir saya telah kehilangan seorang teman muda. Ini ibunya. Dan aku tidak menyadarinya. Putraku, saya juga orang teh hijau. Tu tersenyum. Ia menatap anak laki-laki yang sedang tertawa bahagia. Menari di tengah lapangan. Suara yang menerangi kebahagiaan. Sangat beruntung untuk Ted ini. Akhirnya aku bisa pulang. Kau belum selesai. Terlihat, kulihat 5 orang yang kugendong berdiri di depan gerbang. Aku melihatmu dan kamu. Duduk minum teh hijau di atas perangkap bambu. Suara tinggi konsisten. Aku tidak percaya akan ada hari. Tuan muda akan pulang untuk merayakan teh. Tersenyum dan tertawa. Setiap tahun, saudara laki-laki saya kembali ke orang tuanya. Orang-orang di kota makan makanan di negara ini. Saya yakin Anda ingin pulang, jati orang-orang. Sebelum dia selesai berbicara, dia datang dengan tergesa-gesa. Beri tamparan di wajahmu. Aku berteriak, ayah. Tiba-tiba aku memukulmu. Dia akan mengaum. Anda memanggil orang-orang. Dia kakak tertuamu. Dia melemparkan hadiahnya ke tanah. Dia berteriak, aku tidak ingin kamu seperti itu. Menggigil macam apa yang dia katakan? Apa yang Anda katakan itu? Kelima bersaudara itu saling memandang dan tertawa. Ayolah teman-teman. Adikku adalah orang yang paling menakjubkan di sana. Dia merawatku seperti itu. Dia menyela putranya. Suaranya membawa serta kesedihan. Baik, Anda dan saya telah menempatkan anjing di posisi yang sama. Semut tahu pintu rumahnya. Lihat anak ini. Dia mengarahkan tangannya ke dalam. Bocah botol itu menggigil dalam kemiskinan. Anak laki-laki itu adalah anakmu. Dia bertanya apa yang saya lakukan untuk menyelamatkan ayahnya. Karena melihat ayahnya menangis tanpa suara. Tapi dia tidak tahu di mana ayahnya terluka. Saya tidak tahu siapa yang menindas ayahnya. Dia pergi ke depan dan menarik rambut putra bungsunya. Anda tahu siapa yang menggertaknya? Ia menarik rambut kelima anaknya. Ulangi pertanyaan setiap kali. Kau tahu siapa yang menyakitinya?
Anda tahu siapa yang menggertaknya. Dan kemudian dia berhenti. Lengannya juga bergetar di bawah gemuruh. Dunia menggertaknya. Itu penuh dengan luka. Itu lebih buruk dari ayahmu di medan perang. Ditembak oleh musuh lagi. Apakah Anda tahu siapa yang memberi Anda uang untuk pergi ke sekolah? Tidak, dia datang dan menepuk wajah kedua putrinya. Itu tuh, itu kakak yang selalu kamu hina. Apakah Anda tahu mengapa dia putus sekolah? Itu karena dia bekerja untuk uang, mengirim kalian berdua ke sekolah. Dia berdiri di depan anak-anak. Dia menunjuk bekas luka merah di bawah dahi itu. Apakah Anda tahu di mana bekas luka ini? Dia menatap lurus ke mata belakang dan terhubung untuk menyelamatkan kalian berdua di jembatan. Tapi pernahkah Anda bertanya padanya, apa itu sakit? Apakah ada yang pernah bertanya apakah dia lelah? Atau apakah Anda pikir dia kaya? Kalian sangat cemburu, sehingga kalian berkumpul dan berbohong padanya. Apa kesalahannya dia akan mengaum itu satu-satunya hal yang salah di dunia ini? Itu karena dia terlalu banyak hidup untuk orang lain. Itu di rumah orang. Mereka bahkan tidak memiliki akta nikah. Ia menunjuk wajah kelima anak yang sedang berdiri mematung. Bahkan kalian datang untuk memarahinya. Apa itu semua tentang? Kamu menjawabku. Apa yang dilakukan putra sulung saya hingga begitu dekat? Kelima bersaudara itu melihat kegilaan ayah mereka. Mereka menggenggam tangan mereka menghadap ke bawah tanpa sepatah kata pun. Dia menangis sekarang, aku akan membawanya kembali. Aku membawa anakku pulang. Jangan biarkan masyarakat Kia menyiksanya lagi. Bisakah Anda mengatakannya? Dia pergi ke rambut Heng. Katakan padaku jika itu berhasil. Aku melahirkannya hari ini. Sekarang aku tahu dia disiksa seperti itu. Jika aku mati, aku juga akan mati. Jika aku mati, kau bisa menggertaknya. Apakah Anda melihat apakah dia bisa menolak? Putra sulungku akan sendirian lagi. Biarkan bajingan itu menabraknya. Pahlawan gigit bibir, air mataku juga mengalir dalam antrean panjang, sulit baginya melihat ayahnya yang gemetar. Ia menatap kakak laki-lakinya yang tersipu malu. Berdiri diam. Dia menggelengkan kepalanya. Pepatah lama menasihati sekolah seperti ayah dan kamu ketika Anda berbicara di sini. Orang miskin dan orang miskin tidak tahan lagi untuk menangis. Kalian berdua kembali berlari, setengah ingin memeluk Teh, setengah ragu-ragu. Bayi-bayi tersenyum marah, ia mengusap kepala kedua adiknya yang gemetar tanpa henti. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Pernyataan ini membuat Ratu dan saya ingat 25 tahun yang lalu, tempat untuk berdoa. Dua gadis panik berteriak di bawah air. Kamu masih kecil saat itu. Tapi sebelum kamu turun ada juga pepatah yang mengatakan jangan menangis. Aku di sini keluarga memang seperti itu. Nilai yang dibawanya adalah perlindungan. Dan penyembuhan memiliki kata-kata penuh kasih yang sulit diucapkan, tapi begitu aku bilang, Ra, ini akan menjadi obat yang paling berharga. Kekayaan terkadang itu tidak sepenting pelukan persahabatan. Kembang api malam tahun baru bergema seluruh desa kecil yang indah. Berdiri di depan silau kembang api 6 saudara laki-laki. Mari bersulang untuk tahun baru. Di luar pekarangan dia setuju untuk membakar setiap kembang api. Warna-warni cerah di langit malam yang gelap sesaat dan kemudian ada lampu berkelap-kelip yang melesat lurus ke langit. Membawa serta tawa yang begitu rapusin,